apakah satu hewan kurban bisa untuk satu keluarga? Pertanyaan ini cukup banyak ditanyakan, banyak yang menanyakan secara pribadi juga kepada saya. Mungkin pemirsa semua, saudara-saudara semua juga ada yang bertanya tentang hal ini. Dapat saya sampaikan bahwa menurut fikih Ahmadiyah berdasarkan hadis dan sunnah Rasulullah SAW, satu hewan kurban bisa diniatkan untuk keluarga begitu. Nah, ini berkaitan dengan ini kita banyak jumpai di dalam hadis, banyak kita jumpai di dalam sunnah. Salah satunya yang akan saya sampaikan di sini tentang hadis Rasulullah SAW tentang riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW berkorban untuk keluarganya juga begitu. Namun karena hadisnya terlalu panjang, saya akan sampaikan artinya saja di sini. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Aku ikut bersama Rasulullah SAW pada hari Idul Adha di musalla, lapangan tempat sholat. Setelah selesai khutbah, Rasulullah SAW turun dari mimbar, lalu dibawakan kepada beliau seekor kambing kibas. Lalu Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya, seraya berkata, Bismillah wallahu akbar. Ini adalah kurbanku dan kurban siapa saja dari umatku yang belum berkurban. Senada dengan ini, dalam hadis lain diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW biasa menyembelih 2 kambing atau domba di hari raya kurban. Satu atas nama beliau dan keluarga beliau, dan satunya lagi atas nama umat beliau yang tidak sanggup berkorban. Bahkan kemudian Rasulullah SAW sendiri mewasiatkan kepada Hadrat Ali radhiyallahu taala anhu untuk melanjutkan sunnah beliau ini. Nah, dari hadis-hadis ini Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwa dengan satu kambing kibas atau domba, kambing kibas itu semacam domba, beliau berkorban atas nama keluarga beliau, dan yang satunya lagi untuk seluruh umat beliau yang tidak sanggup berkorban. Nah, namun ini juga tidak berarti bahwa menggugurkan kewajiban berkurban bagi umat beliau yang mampu gitu. Nah, berkaitan dengan ini di dalam buku Farmudat Mahmud dimuat sabda Khalifah Islam Hadrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu yang akan saya sampaikan secara ringkas di sini. Hal pertama yang harus dipahami di sini adalah keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, anak-anak yang masih berada di dalam tanggungannya begitu. Nah, misalnya seseorang punya istri, kemudian ada anak-anak yang masih berada di dalam tanggungannya, maka dia cukup berkorban satu kambing dengan niat semuanya begitu, dengan memasukkan semuanya di dalam niat pengorbanannya. Tapi kalau misalnya anaknya sudah punya pekerjaan dan penghasilan yang bagus, atau hidup secara terpisah, kemudian punya kelapangan rezeki dan mampu berkorban, maka tentu tidak cukup dengan pengorbanan si bapak tadi saja. Nah, dengan kata lain, anaknya itu juga wajib berkorban secara terpisah kalau dia sudah mampu secara terpisah, hidup secara terpisah seperti itu. Kemudian jika istri memiliki penghasilan sendiri, maka dia bisa berkorban sendiri. Tapi ini tidak diwajibkan, tidak ada kewajiban. Karena dengan kurban suaminya itu tadi sudah cukup sebenarnya. Meskipun lebih afdol jika dia juga berkurban sendiri. Kemudian poin selanjutnya, Khalifah Islam Hadrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu bersabda bahwa beliau radhiyallahu taala anhu juga mengamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang berkorban khusus satu domba untuk umat beliau yang tidak bisa berkorban, tidak sanggup berkorban. Khalifah Islam Hadrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu juga biasa mengorbankan satu kambing atau satu domba khusus untuk anggota jemaat beliau yang tidak sanggup atau tidak mampu berkorban.